kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan, beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi nih bersama saya, Fanny Soherman, sebagai Head of Data Research dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Dan teman-teman, hari ini nih kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yaitu beliau adalah Bapak Destiawan Suwarjono, selaku Presiden Director dari PT Waskita Karya Tbk. Halo Bapak, apa kabar nih Pak? Halo Pak Fani, halo para investor, selamat sore, salam sehat buat kita semua. Iya betul, salam sehat ya. Terima kasih sebelumnya nih Pak sudah bersedia hadir di acara Ngopi kita hari ini Pak bersama CGSCMB. Nah, pastinya nih teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa? Kita akan membicarakan seputar bisnis dari PT Waskita Karya ya. Langsung aja kita tanya ke Bapak Destiawan. Pak, kalau boleh dijelaskan sedikit nih Pak, kira-kira sebetulnya bisnis dari Waskita Karya sendiri ini seperti apa Pak secara keseluruhan, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi ya mudah-mudahan udah banyak yang tahu. Kalau yang belum tahu, di sini saya jelaskan sedikit tentang PT Waskita Karya Persero Tbk. Jadi bisnisnya adalah jasa konstruksi. Jadi kalau istilah kerennya itu sebagai kontraktor gitu ya. Jadi kontrak sana kontrak sini gitu ya. Itu Waskita karena general, jadi ya semua bidang Waskita bisa mengerjakan dan mempunyai pengalaman ya, termasuk di pekerjaan jalan tol, jalan jembatan, kemudian bendungan, proyek irigasi, kemudian power plant, gedung juga, beberapa gedung ikonik juga, monumental juga dikerjakan oleh Waskita, kemudian LRT ya. Jadi ya itulah bisnis Waskita. Kemudian Waskita juga mempunyai perusahaan anak sebagai pengembang, jadi Waskita Realty. Nah, Waskita Toll Road adalah investor di bidang jalan tol. Tadinya Waskita mempunyai 1083 km ya, dengan pengelolaan konsesi 19 ruas, tapi sekarang berkurang karena harus dilakukan recycling aset atau divestasi. Ya, kemudian ada Waskita Beton Precast, jadi itu ada produsen atau produk beton-beton precast, beton-beton pracetak seperti tiang pancang, tiang listrik, kemudian girder, ada PCI girder, ada box girder ya, yang terkait dengan beton, termasuk juga produk ready mix ya. Jadi itu ada di Waskita Beton Precast. Nah, kemudian Waskita juga mempunyai perusahaan anak yang namanya Waskita Karya Infrastruktur atau yang sering disebut dengan WKI. Nah, di sana itu awalnya adalah investasi di bidang kelistrikan atau power plant mini hidro. Ya. Nah, kemudian berkembang saat ini dengan mengelola peralatan. Jadi peralatan seluruh Waskita dikelola oleh WKI sehingga akan lebih efektif dan juga bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi, karena diharapkan tidak ada peralatan yang idle di sana. Nah, ini adalah bisnis Waskita secara keseluruhan. Jadi yang main-nya adalah jasa konstruksi, kemudian anak-anaknya ini adalah ada yang investor di bidang tol, ada yang investor di bidang perumahan, high rise dan kemudian horizontal. Nah, kemudian ada di
mini hidro atau power plant. Nah, kemudian yang lain adalah bisnis jasa konstruksi yang dikelola oleh Indo. Demikian Mbak Fani. Oke, terima kasih banyak nih Pak untuk penjelasannya. Tadi kita udah dengar nih penjelasannya bisnisnya sangat menarik seperti itu ya. Nah Pak, tapi kalau misalkan investor nih pastinya pengen tahu ya Pak, kalau untuk prospek konstruksi sendiri nih Pak di tahun ini, nah kira-kira menurut perseroan sendiri seperti apa Pak? Ya, Pak. Jadi para investor ya, bisnis jasa konstruksi ini sebetulnya kalau boleh dikatakan tidak ada habisnya. Ya, kita tahu bahwa infrastruktur di Indonesia itu masih minim. Kalau kita bandingkan, jangankan jauh-jauh ya, ke negara Eropa atau Amerika, ya ke negara-negara ASEAN aja kita masih juga ketinggalan. Bagaimana Malaysia sudah mempunyai fasilitas monorail di kota-kota besarnya. Kemudian Thailand juga jalan tolnya juga panjang sekali, Malaysia juga panjang gitu. Lah Indonesia ini kalau kita lihat konektivitas khususnya jalan tol itu Trans Jawa yang baru terbentuk dan ini juga masih ada kekurangan dari Probolinggo sampai Banyuwangi. Nah, kemudian akan dibangun dikembangkan yang wilayah selatan ya, jadi dari Bandung, Tasikmalaya, Cilacap, dan Cilacap ke Jogja, Jogja ke Solo, Solo nyambung ke Surabaya, terus sampai Banyuwangi, dan ke depan yang sedang disiapkan adalah dari Gilimanuk juga ke Denpasar. Ya, jadi ini baru Jawa. Kemudian yang Trans Sumatera, Trans Sumatera ini juga masih saya belum hafal tapi hampir 2000 kilo yang belum dibangun. Ya, dan kalau ini dibangun dari Aceh sampai Bakauni sudah bisa nyambung dan ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ya, nah, kita belum memikirkan bagaimana nanti Trans Kalimantan, apalagi ibu kota baru akan pindah ke Kalimantan Timur. Bagaimana dengan Trans Sulawesi, bagaimana dengan Trans Papua, ya, Bali, NTB, NTT. Jadi ini baru jalan, ya. Kemudian juga jalan dan jembatan, ada pelabuhan, ada bandara, ya, yang tentunya pasti akan dengan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh mobilitas, ya kan, antar pulau, pelabuhan juga demikian. Dan ini membutuhkan dan itu terus dikembangkan meskipun sudah banyak bandara, sudah banyak pelabuhan, tapi akan terus berkembang, gitu ya. Nah kemudian tahun ini Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru kan sudah ditetapkan oleh DPR. Ya, artinya pemerintah sudah menyiapkan untuk memulai membangun Ibu Kota Baru yang ada di Penajam dan Pasir Utara itu. Nah, ini adalah potensi, ya. Nah, kemudian Ibu Kota Baru ini harus selesai dalam waktu yang pendek. Diharapkan katanya 2022 mulai 2023, 2024 istana ini harus selesai. Nah di sana ini Ibu Kota Baru ini juga tidak hanya 5 tahun ya untuk bisa jadi. Kalau pakai Aladdin mungkin bisa, tapi ini perlu waktu yang panjang karena terkait juga dengan pendanaan. Saya pikir pengalaman di negara-negara lain yang pernah saya baca itu minimal 25 tahun untuk menjadikan satu ibu kota baru itu benar-benar eksis gitu ya, dengan segala fasilitasnya. Nah ini bisa juga jadi sampai 50 tahun tergantung dengan pendanaannya. Ya, jadi inilah potensi bisnis infrastruktur dan khususnya untuk perusahaan jasa konstruksi. Jadi potensi masih besar. Nah, kemudian waskita sendiri selain potensi yang ada di dalam negeri, kami juga expand ke luar negeri, khususnya ke Afrika. Afrika ini hampir sama, ya, masih banyak sekali infrastruktur yang belum terbangun dan tertata dengan baik. Nah, kita akan mengarah ke sana ya sebagai bentuk pengembangan portofolio kita dan tentunya juga untuk mendapatkan devisa ya. Ini yang kami siapkan untuk itu. Itu Mbak Fani. Oke, terima kasih banyak nih Pak untuk penjelasan komprehensifnya ya. Nah, cuma kalau misalkan investor pastinya pengen tahu nih Pak, kalau misalkan Bapak melihat prospek untuk konstruksi di tahun ini masih cukup menarik seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk target proyek baru nih Pak di tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin, nah itu kira-kira seperti apa Pak gambarannya? Ya,
Tahun 2021 Waskita memperoleh kontrak baru sebesar 20 triliun. Nah, tahun ini kami targetkan tumbuh hampir 50%, ya, menjadi 30 triliun. Ya, antara 25-30 triliun. Tapi kami lebih pede untuk bisa mencapai 30 triliun itu. Dari mana 30 triliun itu? Jadi yang pertama adalah proyek-proyek APBN. Ya. APBN ini sudah mulai proses tender dan ini akan terus dilakukan karena anggaran infrastruktur APBN ini masih cukup besar. Kemudian yang kedua adalah kontrak penyelesaian proyek-proyek tol, ya, proyek-proyek tol yang develop oleh Waskita Toll Road. Ya. Ini yang harus diselesaikan. Ada 7 ruas tol karena ada dana pemerintah, penyertaan modal negara untuk menyelesaikan ruas-ruas itu dan juga kemudian adanya right issue. Nah, kemudian yang ketiga adalah capex BUMN, ya. Nah, BUMN ini juga seperti Pertamina, gitu kan. Terus kemudian Pelindo, ya, ini masih terus mengembangkan memenuhi kebutuhan infrastrukturnya, di samping juga mengembangkan untuk operasional dari kilang-kilang yang dibangun itu. Nah, kemudian yang berikutnya selain BUMN, ya swasta ada juga. Kami juga ada yang mendapat kerjasama dengan swasta. Nah, yang berikutnya adalah ekspansi ke luar negeri tadi. Jadi Waskita ini dalam proses, ya, yang tahun lalu sudah ada sebagian kontraknya. Nah, tahun ini akan dilanjutkan untuk sisa kontrak itu dengan skema pembangunan infrastruktur itu dibayar dari penjualan minyak kepada Pertamina. Jadi Pertamina import minyak yang kemudian pembayarannya berupa infrastruktur. Ya. Dan ini nilainya cukup besar, hampir 20 triliun, gitu ya. Total panjang jalan itu 1.000 km. Nah, ini yang saya katakan bahwa Waskita optimis 30 triliun itu bisa tercapai. Nah, di samping itu berikutnya adalah IKN. Yang tadi saya sampaikan bahwa IKN ini pemerintah punya program yang ketat. Karena tahun 2024 ini beberapa sarana, termasuk juga istana ini harus selesai. Nah, kami berharap nih tender segera dimulai. Kemudian Waskita mengikuti itu dan Waskita mendapatkan untuk bisa mengerjakan proyek-proyek IKN. Itu Mbak gambarannya, dan kami optimis lah untuk bisa mendapatkan dan mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Oke, ya kita doakan ya Pak ya. Amin, amin ya. Nah, selanjutnya nih Pak, ini terkait dengan restrukturisasi di tahun lalu nih Pak. Ya. Nah, kira-kira gimana nih Pak strategi dari perseroan ke depan setelah selesai melakukan restrukturisasi di tahun kemarin Pak? Silakan. Ya, jadi kita tahu bahwa Waskita 2 tahun terakhir ini memang kondisi cash flow-nya sangat jelek dan sangat sulit untuk itu. Ditambah karena COVID juga gitu ya. Nah, kami mempunyai 8 program, 8 stream penyihatan keuangan Waskita. Nah, di antaranya yang pertama adalah restrukturisasi. Ini kalau boleh disebut restrukturisasi ini adalah vaksin pertama Waskita, gitu ya. Karena ini kita berbicara dengan 21 kreditur, kurang lebih hampir 30 triliun ya, 29, sekian. Nah, ini sudah mempunyai jangka waktu tertentu untuk bisa kami memenuhi itu, dan ini sudah meringankan kondisi cash flow kami saat ini. Nah, kemudian yang kedua, Waskita itu mendapat penjaminan dari pemerintah untuk refinancing, untuk pembayaran obligasi. Nah, kemudian Waskita menerbitkan obligasi dan itu. Nah, penjaminan ini selain untuk obligasi juga penjaminan untuk modal kerja. Ya, Waskita mendapatkan modal kerja. Nah, ini seperti vaksin kedua, gitu ya. Nah, Waskita juga melakukan restrukturisasi dalam grup. Selain Indo, ada anak
Jadi anak ini 3 udah selesai restrukturisasinya, ya, Waskita Toll-Road, Waskita Realty, dan Waskita Infrastruktur. Yang masih belum adalah Waskita Beton Precast. Kami berharap bahwa di triwulan 1 atau maksimum di triwulan kedua ini bisa selesai, sehingga Waskita Beton Precast pun bisa kembali merunning bisnisnya dengan baik, karena kewajiban-kewajibannya menjadi lebih terjadwal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penambahan penyertaan modal negara. Nah, kami dapat tahun lalu 7,9, tahun ini 3 triliun. Ya. Ini menjadi vaksin ketiga, ya, karena ini adalah cash yang kami dapatkan dan kami bisa merunning, menyelesaikan ruas-ruas tol, ya, dan kemudian juga membantu proyek-proyek yang masih terlambat dari hasil right issue sebagai modal kerja. Ya. Nah, kemudian kami juga melakukan recycling aset. Jadi ruas-ruas tol yang sudah selesai, kami tawarkan konsesinya kepada pihak investor lain. Tahun lalu kami menyelesaikan 4 ruas, ya, yang kami divestasi. Nah, tahun ini kami mempunyai target sama 4 ruas juga. Nah, ini yang 1 mendekati penyelesaian transaksi, kemudian yang 2 juga dalam proses. Mudah-mudahan semester 1 ini atau triwulan 2 ini semua tuntas. Tinggal target kami tinggal 1 lagi, gitu ya, yang akan kami recycling. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan ini menjadi vaksin keempat, gitu ya. Nah, kemudian kami mencoba dengan bertransformasi untuk tata kelola, baik itu human capital, kemudian transformasi tata kelola, kemudian transformasi human capital, transformasi bisnis, digitalisasi, ini bagian dari upaya perbaikan itu. Ya, jadi Waskita ini sudah mendapatkan vaksin dan booster, gitu, Mbak. Makanya ini kami tinggal lari aja di tahun ini. Oke, Pak. Terima kasih banyak nih untuk penjelasannya, ya. Nah, thank you banget Bapak Destiawan untuk waktunya dan kesempatannya kepada kita untuk kita ngobrol, ya Pak, seputar tentang Waskita Karya. Thank you, Pak. Oke, baik. Nah, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi.